Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Selamat pagi. Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat Poplita mengucapkan selamat beribadah bagi Jemaat Poplita di minggu pertama di bulan November tahun 2020. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Walaupun saat ini kita masih melaksanakan ibadah di rumah masing-masing secara online, namun kita tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup atas kasih dan penyertaan-Nya. Semoga ibadah kita hari ini membawa berkat dan menjadi kekuatan bagi kehidupan iman kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah minggu ini yaitu mengakui dan mengucap syukur atas perbuatan ajaib Tuhan yang dilayani oleh Bapak Pendeta Roma Sihombing. Tuhan Yesus memberkati. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Yesaya 55 ayat ke-6. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita awali ibadah pagi ini dengan menyanyi dari PKJ 7 bait pertama. Bersyukurlah pada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur dapat memasuki minggu pertama di bulan November ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan dalam anugerah kasih setia Tuhan. Mari kita teguhkan ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing kita pada minggu pertama hari ini sesuai dengan Galatia pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Mari kita sambut nats pembimbing ini dengan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 39 bait yang pertama, ku diberi belas kasihan. Tuhan
Jemaat Tuhan, saat ini kita masuk dalam pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bimbing kami ya Tuhan di dalam hidup kami untuk mengerti arti kesucian dan kekudusan di dalam hidup kami. Arti hubungan kami dengan Tuhan yang suci, yang kudus. Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami Tuhan banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran dan dosa. Hubungan kami sesungguhnya jauh Tuhan akibat dosa-dosa ini antara kami dengan Engkau. Kami banyak melakukan penyelewengan. Untuk itu ya Tuhan, pada kesempatan ini kami memohon belas kasihan, pengampunan yang dari Tuhan. Ampunilah dosa salah kami. Ampunilah kami Tuhan, agar hidup kami Tuhan tidak terus terjebak dalam ajakan-ajakan si jahat atau si iblis. Berkati ya Tuhan. Terimalah kami sesuai dengan janji keselamatan yang Engkau anugerahkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Supaya dalam nama Yesus saat ini, mulai sekarang ini, kami sungguh bertobat dan berlaku sopan, setia dan jujur, dan senantiasa hanya memuliakan Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kami. Di dalam hidup jemaat Tuhan di gereja Poplita ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyikan Kidung Keesaan KK 96 bait yang pertama, Begitu Kasih Allah akan Dunia. Jemaat Tuhan, selaku hamba Yesus Kristus, kami memberitakan anugerah pengampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Yesaya 55 ayat yang pertama. Jemaat Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita sambut berita anugerah Allah ini dengan menyanyikan Kidung Keesaan 95 bait yang pertama, Ajaib Benar Anugerah. Saya mengundang Bapak Ibu yang di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Amsal pasal 8 ayat 33 sampai ayat 34. Mari kita siapkan Alkitab kita bersama-sama melihat Amsal pasal 8 ayat 33 sampai 34.
saya akan membacakan firman Tuhan ini sebagai petunjuk hidup baru. Dengarkan didikan, maka kamu menjadi bijak. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Demikianlah firman Tuhan yang kita lihat dari Amsal 8 ayat 33 sampai 34. Tuhan akan menolong kita untuk mewujudkan kemuliaannya. Mari kita responi Bapak Ibu sekalian. Petunjuk hidup baru ini kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 46 bait yang pertama. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan baik dan tenang untuk mendengarkan bacaan Mazmur dan juga firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini di mana kami akan membaca dari kitab Mazmur pasal 107 maupun juga dari Injil Matius pasal 23. Kami menyerahkan Tuhan kesempatan yang sungguh luar biasa baik ini Tuhan, yang kami nikmati bersama-sama di rumah kami masing-masing untuk dapat mengisi hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Berkati ya Bapa di surga pemberitaan firman, agar apa yang kami dengar adalah sungguh-sungguh kebenaran firman-Mu. Bimbing hamba, mulut hamba, karuniailah kata-kata kebenaran. Dan biarlah firman Tuhan menjadi raja di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita membaca Mazmur 107 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 secara berbalasan. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, Dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. mereka lapar dan haus, Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus. Sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Demikian pembacaan Mazmur. Bagian Alkitab yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 23 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Injil Matius pasal 23 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Di Alkitab tema kita sebagaimana yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat
dan orang-orang Farisi. Mari Bapak Ibu sekalian yang di rumah, kita ambil Alkitab kita buka, kita baca dengan baik ya firman Tuhan ini. Matius 23 ayat 1 sampai ayat 12, demikianlah firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabi. Dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat yang ke-12, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita baca pada kesempatan ini. Berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara di dalam hatinya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita adalah mengakui dan mengucap syukur atas perbuatan ajaib Tuhan. Memang sedikit agak jauh dari maksud firman Tuhan ini Bapak Ibu sekalian, tapi dari tema yang kita dapatkan dari bagi ya, saya katakan agak jauh dari makna kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Bagaimana kita mengakui Tuhan Yesus sungguh-sungguh di dalam hidup kita. Lalu kita senantiasa bersyukur karena Tuhan Yesuslah. Yesus itu sendiri adalah Tuhan kita. Kita bersyukur. Bukan manusia yang kita agungkan, tetapi Yesus. Kita bersyukur untuk itu ya Bapak Ibu sekalian. Kembali kepada firman Tuhan dari Injil Matius pasal 23 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Jemaat Tuhan, kalau di pasal sebelumnya Matius 22 itu Tuhan Yesus banyak menegur ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Dan di kesempatan ini ya, di mana sebelumnya mereka berusaha untuk menjebak Tuhan Yesus. Beberapa kali ya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini ya Bapak Ibu sekalian, dengan niat jahat mereka mau menjebak, mau menangkap Tuhan Yesus. Karena semua cara hidup Tuhan, cara hidup orang Farisi atau ahli-ahli Taurat ini dikritisi oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi saya katakan dikritisi, dikritik. Karena cara hidup mereka yang terkesan rohani tetapi hatinya tidak benar. Hatinya Bapak Ibu sekalian sebagaimana kitab Amsal mengatakan bengkok. Ya, tidak tulus
dan ingin membanggakan diri, ingin menunjukkan ini aku, bukan Tuhan, tetapi ini aku. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan, dan yang lebih tegas lagi, Yesus mengatakan, kalian itu, sekali lagi saya katakan, kalian itu yang menunjuk kepada ahli Taurat atau orang Farisi, seperti kuburan yang dicat warna putih. Bapak Ibu sekalian, ada ayat firman Tuhan itu. Apa artinya? Kuburan yang cantik, yang indah, yang dicat warna putih bersih dari luar. Tetapi di dalamnya tulang belulang. Di dalamnya bangkai, busuk. Tuhan Yesus mengatakan kalian itu tampil di luar, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pakaian jubah. Tapi di dalam hidup, di dalam hati kalian bengkok, tidak tulus, busuk. Inilah Tuhan Yesus mengkritik mereka. Dalam kesempatan yang kita baca, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, jangan berlaku, jangan bersikap seperti orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat. Itu kita lihat Bapak Ibu sekalian ya. Tuhan Yesus kepada di ayat yang pertama. Sekali lagi saya baca. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus kita lihat ayat 2, 3, 4 dan seterusnya Bapak Ibu membandingkan ya. Ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menduduki kursi Musa. Ini satu ungkapan figuratif. Kursi kepemimpinan Musa. Musa yang menurunkan hukum Taurat, yang memberikan hukum Taurat. Dan mereka seolah-olah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya kasih firman Tuhan kepada kalian. Kalian harus taat firman Tuhan. Itu kata Tuhan Yesus kalau di ayat 3, 4. Oke, segala ajarannya terima. Tetapi tingkah lakunya jangan kalian teladani. Inilah yang dikatakan Bapak Ibu sekalian kepada murid-murid dan orang banyak pada saat itu. Artinya inilah yang membuat orang-orang Farisi itu dikritik oleh Tuhan. Dan mereka di sini supaya sadar diri. Dan murid-murid khususnya yang diajarkan Tuhan Yesus tidak meneladani cara hidup itu. Tuhan Yesus tidak mengizinkan, tidak menginginkan orang-orang percaya, murid-murid, jemaat Tuhan, kita sendiri Bapak Ibu, berlaku hidup munafik. Tuhan Yesus tidak mau. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Saya melihat dari ayat yang kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12 Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama kita lihat, Tuhan Yesus menasehatkan muridnya untuk tidak terlena dengan penghormatan dari orang lain dengan sebutan rabi. Coba kita lihat ayat yang ke-8 Bapak Ibu sekalian ya. Di ayat yang ke-8 katakan, di sana dikatakan, tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Hanya satu rabimu, hanya Yesuslah rabi, bukan kita. Ini memang menjadi pengalaman Bapak Ibu bagi kami, pelayan atau hamba-hamba Tuhan yang melayani. Saya mungkin Bapak Ibu secara pribadi dikenal, bukan lagi yang sering disapa ya, dalam panggilan-panggilan kepada saya, bukan lagi sebut nama, bukan lagi sebut anak, bukan lagi sebut bapak, tetapi saya kebanyakan dipanggil pendeta. Ini panggilan pendeta memang satu panggilan kehormatan. Tapi panggilan kehormatan ini menjadi beban bagi saya pribadi Bapak Ibu sekalian. Seandainya saya seorang pendeta, tetapi tingkah laku saya tidak mencerminkan seorang pendeta. Itulah yang dihadapi oleh Tuhan Yesus yang dilihat kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Seolah-olah mereka orang yang terhormat. Mereka seperti Musa yang diagungkan, yang dihormati sebagai nabi.
tetapi tingkah laku mereka banyak merusak kehidupan jemaat. Saya mengkoreksi diri Bapak Ibu sekalian. Ampuni saya Tuhan, saya tidak berlaku sebagai seorang pendeta. Saya disapa seorang pendeta. Ini sungguh Bapak Ibu. Bahkan ada orang yang lebih tua daripada saya. Lebih tua daripada saya. Bukan memanggil saya nama. Tetapi pendeta. Ini satu hal menjadi koreksi diri. Ini menjadi cerminan. Saya tidak tahu Bapak Ibu bagi kita sekalian. Mungkin, ini mungkin ya Bapak Ibu ya. Kalau kita terbiasa dengan gila hormat. Hati-hati. Jangan sampai kita dipanggil orang hebat, tapi tingkah laku kita tidak mencerminkan keteladanan yang baik. Orang bisa respect bukan melihat sekedar apa jabatan, apa titel, apa sekolah kita, tetapi isi hati kita. Tingkah laku kita. Tuhan Yesus katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupanmu. Itu kata Tuhan Yesus. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus juga mengajarkan ya, bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid-murid untuk tidak menggantungkan kehidupan mereka kepada siapapun selain kepada Bapa di sorga. Jemaat Tuhan, hal inilah yang disampaikan juga sama di Perjanjian Lama oleh Nabi Mika. Di mana Nabi Mika menegur dan mengingatkan para nabi pada masa itu. Ada istilah Ibrani Bapak Ibu yang disebut dengan Hoseh. Nabi yang menjadi peramal resmi kerajaan. Tugas Hoseh adalah untuk memberikan pendapat terhadap tindakan raja berdasarkan apa yang mereka alami dengan Tuhan. Namun dalam pemerintahan yang lalim, yang tidak takut akan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, mereka tidak menyampaikan, mereka tidak berani menyampaikan teguran kepada raja. Ini akan membahayakan kedudukan mereka, membuat mereka tidak bisa makan. Kalau mereka takut terhadap raja, mereka mengangkat-angkat telinga raja, kuping raja, menyenang-nyenangkan raja, asal raja senang, asal bapak senang. Lalu menyampaikan berita-berita yang tidak benar, yang penting aku dapat duit, yang penting aku kenyang. Ini yang ditegur oleh Nabi Mika dalam peristiwa di Perjanjian Lama, dalam zamannya Nabi Mika. Nah, inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jangan sekali-kali kita mencari makan dengan cara-cara yang tidak benar. Bapamu di sorga luar biasa bisa kasih makan. Ini menjadi peringatan juga bagi kita Bapak Ibu sekalian. Menjadi peringatan. Ini harus kita perhatikan ya Bapak Ibu. Jangan kita memberikan berita palsu. Jangan sampai kita menjual omongan-omongan kosong supaya saya bisa di banyak sahabat. Yang penting si A saya jatuhkan. Saya punya banyak sahabat. Yang penting saya menyampaikan berita palsu dan saya bisa mendapatkan manfaat, berkat atau rezeki dari berita palsu yang saya sampaikan. Bukankah sekarang ini banyak terjadi demikian? Berita-berita hoax, data-data statistik yang tidak benar disampaikan supaya saya mendapatkan kemenangan. Inikah yang terjadi dalam hidup kita? Sekali-kali Tuhan Yesus tidak membenarkan tindakan ini. Tuhan Yesus katakan, mari bergantung kepada Bapa di sorga. Bapak Ibu sekalian, dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, banyak tantangan kita, banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Persoalan-persoalan tantangan itu bisa membuat tersendat rezeki ekonomi kita. Bisa membuat. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Marilah datang kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat, yang banyak pergumulan.
aku akan melegakan engkau. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Ini pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-murid. Dan yang kita lihat yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus menegaskan tentang pemimpin kepada para murid. Dan disampaikan lagi itu di ayat yang ke-10. Saya baca Bapak Ibu ya, ayat yang ke-10. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Tuhan Yesus mengatakan pemimpin kita adalah Mesias. Yesus mengatakan dalam pemahaman di dalam kitab Injil, sosok Mesias itu digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Para murid mengimani dan mengakui hal tersebut. Murid-murid yang melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menjadikan air menjadi anggur. Ini adalah yang mereka saksikan, bahwa Yesus itu sendiri adalah Mesias. Jadi di sini Tuhan Yesus menegaskan pemimpin rohani kita yang sesungguhnya bukan pendeta, bukan majelis. Pemimpin rohani kita adalah Tuhan Yesus yang memberikan kelegaan kepada seluruh dunia ini, seluruh umat manusia, dan kepada diri kita sendiri. Tuhan Yesus menegaskan, inilah pemimpin kita. Jemaat Tuhan, mari kita belajar dalam hidup kita sehari-hari, bahwa di dalam hidup kita, pemimpin kita adalah pemimpin ilahi. Memang kita punya pemimpin di dunia ini, ada presiden, ada gubernur, itu pemimpin kita. Tetapi pemimpin ilahi kita yang bisa membawa kita ke surga bukan presiden, bukan gubernur, bukan pendeta, tetapi Tuhan Yesus Kristus yang melepaskan kita dari jebakan-jebakan dosa, dari kehidupan kemunafikan, dari kita yang terbiasa bergantung kepada mamon-mamon. Tuhan Yesus melepaskan kita. Tuhan Yesus memberikan kecukupan. Tuhan Yesus memberikan berkat. Tuhan Yesus memberikan rezeki kepada kita. Itulah pemimpin kita. Jemaat Tuhan, mengakhiri firman Tuhan ini, ada seseorang, dia seorang pastor Katolik. Dia melayani Tuhan. Dia tamatan dari sekolah top ya di Prancis. Dia tamatan PhD. Tadinya dia diprediksi mengajar di salah satu universitas, diprediksi mengajar di salah satu universitas, dan di sana dia tamat cum laude. Tapi ketika dia ditempatkan, sebelum dia tamat, sesudah dia tamat, sebelum dia mengajar di universitas, dia ditempatkan ke salah satu pulau di Kepulauan Morotai, di mana di sana ada dibuang orang-orang yang sakit kusta. Sekali lagi, dia tadinya ditempatkan di universitas untuk mengajar. Tapi sebelum dia mengajar, dia ditempatkan buat dulu semacam magang Bapak Ibu sekalian ya, ke Kepulauan Morotai untuk melayani orang-orang yang sakit kusta. Tapi dia tidak tinggal di sana. Ada aturan, masuk ke sana, jaga jarak, dan setelah selesai mengajar, berkhotbah, dia harus keluar dari pulau itu dan pulang. Itulah dikasih kesempatan 3 bulan waktunya oleh Pastor John. Lalu dia ke sana. Tetapi Bapak Ibu itu tetap dilakukannya. Dia terus setiap minggu, weekend, dia pergi melayani, dia menyampaikan firman Tuhan. Dan dia pulang. Itulah terus dilakukan selama 3 bulan. Tetapi apa yang terjadi? Setelah 3 bulan dia ditempatkan mau ke universitas. Dia dilihat baik, sehat, tidak ada tertular sakit kusta. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, dia ditanya, sudah siap untuk mengajar di universitas? Lalu apa kata Pastor John? Tidak, saya rindu untuk melayani di Kepulauan Morotai. Semua kaget Bapak Ibu. Ini orang benar apa tidak? Lalu sang pemimpin
di universitas mengatakan, oke, kami kirim dulu ke New York. Di sana ada satu gereja, kamu bisa melayani. Kan yang melayani di gereja Katolik di New York itu kan saudaramu, abangmu kandung. Ayo, coba bersama-sama dengan dia. Supaya kamu lebih refresh lagi. Tapi apa yang ada pada Pastor John, saat itu dia hanya mengatakan, saya rindu ke Kepulauan Morotai. Ditanya, mengapa kamu ke sana? Tuhan adalah pemimpinku. Tuhan yang menghendaki aku. Saya memang sudah populer dengan gelar PhD. Saya sudah hebat. Saya mungkin bisa bergantung hidup saya dengan universitas ini. Tuhan sudah bisa mencukupkan saya. Tapi saya mendapatkan panggilan dari Tuhan. Tuhanlah rajaku. Tuhanlah Mesiasku, Tuhanlah yang mengarahkan aku. Aku rindu menggenapi panggilan Tuhan itu di Kepulauan Morotai. Saya melihat hidup saya ada di sana bersama-sama dengan orang-orang yang sakit kusta. Jemaat Tuhan, pemimpin universitas di Prancis pada saat itu geleng-geleng kepala. Kamu serius mau ke sana? Kamu serius mau melayani? Aturan yang ada, kalau ke sana, tinggal di sana, sudah tidak boleh pulang lagi. Kalau kamu ke Kepulauan Morotai, tinggal bersama-sama dengan orang-orang sakit kusta, kamu akan tertular sakit kusta dan kamu akan mati di sana. Tapi apa kata Pastor John? Bapak Ibu sekalian, Tuhanku, Yesus, dialah Mesiasku. Saya tidak khawatir akan hidup saya. Saya tidak khawatir akan apa yang saya makan. Yang saya inginkan adalah panggilannya terhadap saya. Jemaat Tuhan, singkat cerita, akhirnya dia dikirim ke Pulau Morotai. Dan boleh saya katakan one way ticket. Tidak ada jalan untuk pulang lagi. Dia happy. Dengan gelar PhD-nya yang sangat hebat, cum laude, dia melayani orang-orang yang sakit kusta. Dia tidak pamer dengan PhD-nya kepada para mahasiswa. Dia tidak takut akan apa yang dia makan maupun minum. Dia tidak takut dengan kesehatannya. Semua diserahkan kepada Tuhan. Akhirnya Pastor John melayani di sana, dia berkhotbah. Dan seapa yang dia mampu, dia mencoba mengobatinya sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Mengobati mereka yang luka-luka dengan kusta kulit-kulit, dia coba obatin. Itu terus berjalan 1 tahun, 2 tahun. Apa yang dia makan, ubi, air putih. Bagi dia itu sudah nikmat. Dia rindu sekali nama Tuhan Yesus dikenal oleh orang-orang sakit kusta itu. Dia tidak pamer dengan gelar. Dia tidak khawatir dengan apa yang dia makan maupun minum. Bagi dia, Kepulauan Morotai cukup memberi dia makan. Jemaat Tuhan, 2 tahun berjalan. Satu saat di pagi hari, ketika dia mau buat kopi, dia panaskan air. Ketika air itu mendidih dan dia menuang dari teko yang sudah dari perapian diangkat, dimasukkan ke gelas buat dia kopi, tapi ternyata Bapak Ibu tangannya bergetar dan air panas itu jatuh tepat di kakinya. Tapi dia tidak merasakan kepanasan. Tidak ada sakit. Dia heran. Baru dia sadar bahwa dia terkena sakit kusta. Dia tertular sakit kusta. Apa yang terjadi pada dirinya Bapak Ibu sekalian? Dia letakkan teko itu, dia berlari-lari kepada teman-teman saudara-saudara yang sakit kusta. Puji Tuhan. Kalau tadi saya mengatakan kepada saudara-saudara sakit kusta, sekarang kita bersama-sama pengidap sakit kusta. Puji Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan melalui sakit penyakit kita. Kita sekarang bersama-sama dan kita terus memuji Tuhan. Di tempat ini Tuhan tetap hadir. Firman Tuhan tetap diberitakan. Jemaat Tuhan, teladan dari Pastor John ini sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa.
Dia tetap mendedikasikan gelarnya hanya untuk Tuhan. Dia tetap bergantung kepada Tuhan. Dia tidak khawatir akan hidupnya. Mau mati, mau panjang umur, itu semua terserah Tuhan. Ketika dia sakit, dia bersyukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan terus memelihara hidup dia. Bapak Ibu, ini menjadi pelajaran bagi kita di minggu pagi hari ini. Tantangan kita di tengah-tengah pandemi ini, mungkin kita takut. Tapi mari kita bersyukur, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa supaya sungguh-sungguh hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan jadi berkat bagi kita. Amin. Mari kita responi firman Tuhan ini. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 282 bait yang pertama. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal, mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita bersatu dalam iman, bersama-sama dengan seluruh umat Kristen di seluruh dunia, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin." Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memberi persembahan, baiklah terlebih dahulu kita mengingat nas Alkitab yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil memberi persembahan, marilah kita memuji Tuhan dari NKB 133 bait yang pertama, "Syukur padamu ya Allah." Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari segenap dan teman. Jemaat diundang untuk berdiri, mari kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, hari lepas hari hingga pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau adalah sumber berkat dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami membawa persembahan sebagai tanda
ucapan syukur kami kepadamu. Berkatilah persembahan kami ini Tuhan, agar dapat dipakai untuk pelayanan kasih dan pemeliharaan gedung gerejamu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Komisi Lansia. Cari
Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan. Shalom Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan demonstrasi pengisian formulir sensus online Jemaat Poplita tahun 2020. Menginformasikan sedikit mengenai Komisi Bina SDM yang merupakan salah satu komisi yang baru menjadi inisiator dan pelaksana kegiatan sensus online 2020, dan dalam pelaksanaannya akan dibantu oleh majelis-majelis lingkungan dan juga sekretariat Majelis Poplita. Diharapkan jemaat dapat mengisi dan menyelesaikan formulir yang dimaksud untuk melengkapi, mengkinikan dan meningkatkan pelayanan kepada jemaat baik yang berada di komisi kategorial dan non-kategorial. Link pengisian formulir sensus online dimaksud akan disampaikan melalui WhatsApp grup jemaat, lingkungan maupun komisi remaja dan pemuda Poplita. Apabila terdapat Bapak dan Ibu jemaat yang belum mendapatkan link pengisian formulir, mohon dapat menginformasikan kepada majelis lingkungan agar dapat kami tindak lanjuti. Meyakinkan jemaat bahwa semua data hasil survei online Jemaat Poplita 2020 ini akan dikelola oleh Majelis Jemaat Poplita untuk kepentingan Poplita saja. Setelah mendapat link pengisian, jemaat dapat mengklik link tersebut dan membuka menggunakan aplikasi browser yang terinstal di masing-masing handphone atau smartphone jemaat. Silakan klik lagi sampai dengan muncul tampilan seperti ini. Untuk mempermudah dalam pengisian formulir ini, kami harapkan jemaat dapat mempersiapkan informasi tanggal dan asal gereja di mana jemaat dan atau anak melakukan baptisan, CD, dan pernikahan. Apabila sudah yakin dengan seluruh informasi ini, silakan klik tombol berikutnya. Pada bagian ini akan muncul bagian informasi umum yang diharapkan dapat diisi oleh jemaat. Informasi antara lain nama lengkap kepala keluarga, asal gereja, alamat rumah, kontak handphone yang dapat dihubungi, dan status jemaat. Kami harapkan informasi diisikan dengan informasi yang benar dan sesuai. Apabila saat ini Bapak dan Ibu yang mendapat link ini terdaftar sebagai jemaat, silakan klik terdaftar. Sedangkan apabila belum terdaftar atau simpatisan, silakan klik belum terdaftar atau simpatisan. Setelah selesai, klik berikutnya. Pada bagian ini akan muncul bagian informasi rinci jemaat atau bagian yang berisi informasi anggota keluarga jemaat yang terdaftar atau yang saat ini tinggal bersama dengan jemaat. Antara lain, kepala keluarga saat ini disilakan klik sesuai dengan posisi kepala keluarga.
Kemudian terdapat nama lengkap kepala keluarga, tempat kelahiran, tanggal lahir, jenis kelamin, tempat dan tanggal baptisan, tempat dan tanggal peneguhan sidi, tempat dan tanggal pernikahan, pekerjaan, pendidikan terakhir, keahlian bidang yang dikuasai. Untuk keahlian ini jemaat dapat mengisi pilihan lebih dari satu. Hobi, nomor handphone, WhatsApp, bersedia diikutsertakan dalam kegiatan dan atau komisi kategorial dan non-kategorial di gereja. Apabila bersedia, mohon dapat dipilih partisipasi yang dapat diberikan. Apabila sudah terisi dengan lengkap dan benar, silakan klik berikutnya. Pada bagian ini akan muncul bagian informasi rinci jemaat atau bagian yang berisi informasi keluarga jemaat. Mohon diurutkan berdasarkan anggota keluarga apabila terdapat istri, ibu, kakek, nenek, anak lainnya. Apabila terdapat anggota lain selain yang disebutkan sebelumnya, dapat diisikan sendiri. Sedangkan apabila tidak terdapat anggota keluarga lain, silakan mengisi tidak ada anggota keluarga lainnya. Apabila sudah yakin, silakan klik berikutnya. Pada bagian ini akan muncul informasi rinci jemaat atau bagian yang berisi atau serupa dengan tampilan sebelumnya, antara lain nama lengkap kepala keluarga, tempat kelahiran, tanggal lahir, jenis kelamin, tempat dan tanggal baptisan, tempat dan tanggal peneguhan sidi, tempat dan tanggal pernikahan, pekerjaan, pendidikan terakhir, keahlian bidang yang dikuasai. Untuk keahlian ini, jemaat dapat mengisi pilihan lebih dari satu. Hobi, nomor handphone, WhatsApp, bersedia diikutsertakan dalam kegiatan dan atau komisi kategorial dan non-kategorial di gereja. Apabila bersedia, mohon dapat dipilih partisipasi yang dapat diberikan. Apabila sudah terisi dengan lengkap dan benar, silakan klik berikutnya. Perlu diketahui, formulir sensus online ini dapat diisikan sesuai dengan jumlah anggota keluarga jemaat. Dan apabila sudah terisi dengan lengkap semua, serta tidak terdapat anggota keluarga lain, silakan mengisi tidak ada anggota keluarga lainnya. Apabila sudah yakin, silakan klik berikutnya. Pada tahap terakhir akan muncul bagian penutup. Mohon pastikan kembali informasi yang disampaikan telah sesuai dan lengkap. Pengisian ini hanya dilakukan satu kali saja, sehingga diharapkan jemaat dapat memastikan seluruh informasi yang disampaikan telah lengkap dan benar. Terakhir akan muncul pertanyaan, apakah Anda telah yakin dan mengisi seluruh informasi dengan benar? Jika telah yakin, klik ya. Dan jika belum, silakan klik belum yakin. Saya perlu memeriksa kembali sehingga akan kembali untuk memeriksa formulir dan isian. Jika telah yakin dan menjawab ya, silakan klik berikutnya. Jemaat yang telah mengisikannya, mohon klik kirim untuk menyelesaikan pengisian formulir sensus Jemaat Poplita tahun 2020. Demikian pemberitahuan mengenai sensus online Poplita 2020. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, puji syukur untuk kebenaran firman-Mu dari Injil Matius 23 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kemurahan dan kebaikan-Mu yang memberikan kami, yang menyegarkan kami kembali dengan kebenaran firman-Mu, agar kami tidak berlaku munafik, agar hidup kami terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap nafas, hari, dan hidup yang terus Tuhan percayakan yang diberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di kesempatan pagi hari ini bersama-sama dengan segenap jemaat Tuhan, hamba berdoa ya Bapa di surga,
kiranya juga Tuhan jemaat-Mu untuk Poklita di mana kami saat ini beribadah di rumah kami masing-masing. Kami memohon kekuatan, perlindungan, pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, maupun juga di dalam segala aktivitas-aktivitas kami. Berkati kami ya Bapa di surga. Saat ini Tuhan, jika ada jemaat Tuhan yang berulang tahun, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka dan memimpin hidup mereka di dalam hari-hari yang terus Tuhan percayakan kepada mereka. Langkah-langkah kaki mereka ya Tuhan, kiranya terus Tuhan tuntun ke jalan yang sesuai dengan kehendak yang Tuhan inginkan. Berkatilah Bapa di surga. Berkati juga Tuhan Yesus setiap jemaat Tuhan dari lingkungan 1 sampai lingkungan 5 atau dimanapun mereka berada, agar mereka juga ya Bapa di surga tetap berjalan bersama dengan Tuhan ketika mereka sedang mengalami sakit, terus Tuhan pulihkan dan mendapatkan kesegaran yang daripada Tuhan. Berkati ya Bapa di surga. Berkati juga jemaat Tuhan yang lansia. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Demikian juga ya Bapa di surga, berkati gereja-Mu di dalam program-program pelayanan. Seluruh komisi-komisi yang ada, baik itu komisi pria, komisi perempuan, komisi remaja, komisi pemuda, komisi sekolah minggu, komisi lansia. Tuhan berkatilah komisi-komisi ini di dalam program-program yang mereka rancang untuk pendewasaan jemaat. Berkati Bapa di surga. Pengurus-pengurus yang telah terpilih, kiranya mereka juga dalam anugerah kasih setia Tuhan dapat melayani dengan baik. Berkati Bapa di surga, berkati komisi-komisi yang ada. Berkati juga Tuhan majelis gereja. Berkati juga para pelayan, hamba Tuhan, poster maupun juga tata usaha. Tuhan berkati kami agar kami dapat melayani dengan baik apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kami di gereja ini. Terpujilah Bapa yang baik. Demikian juga Tuhan, panitia pembangunan, panitia legalitas, dan juga ya Bapa di surga, segala kegiatan-kegiatan yang ada di gereja ini, kiranya juga Tuhan berkati, Tuhan tolong, sehingga apa yang kami kerjakan dalam pembangunan gedung sekolah minggu dan renovasi gereja dapat berjalan sesuai dengan kehendak yang daripada Tuhan. Dana yang kami perlukan, biarlah Tuhan tolong, Tuhan cukupkan, sehingga panitia dapat bekerja dengan baik. Berkati juga panitia legalitas yang merampungkan surat-surat gereja ini, kiranya mereka dalam anugerah kasih setia daripada Tuhan Yesus. Terpujilah Bapa yang baik, dan kami pun berdoa Tuhan bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami, baik pribadi maupun keluarga. Dan kami bersyukur kami dapat memberikan persembahan syukur kepada gereja, baik itu persembahan, baik itu juga perpuluhan yang diberikan oleh jemaat-Mu Tuhan untuk gereja-Mu. Kiranya tangan Tuhan sendiri yang memberkati mereka di dalam hidup mereka, dan terus dengan sukacita yang daripada Tuhan ada pada diri mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati kami gereja-Mu, berkati gereja-gereja yang ada di sekitar kami Depok ini, di Jawa Barat ini, di Indonesia ini. Berkatilah Bapa di surga. Dan kami saat ini sedang menghadapi pandemi corona, agar Tuhan juga memakai gereja-Mu sebagai alat di tangan Tuhan untuk dapat memperbaiki situasi kami, memperbaiki dunia ini, dan juga kami dipakai oleh Tuhan untuk dapat memberikan kedamaian kepada sekeliling kami di tengah-tengah menghadapi pandemi corona ini, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi maupun segala aktivitas yang berlaku di Indonesia ataupun di dunia ini. Berkatilah Tuhan gereja-Mu, berkati bangsa dan negara kami, berkati Tuhan agar bangsa dan negara kami berjalan dengan baik dan pemerintah menjalankan tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan. Terpujilah Bapa yang Maha Kuasa. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada minggu hari ini dengan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 185 bait pertama dan kedua, Tuhan mengutus kita. Pada bait pertama kita nyanyikan duduk, dan nanti pada bait yang kedua kita bangkit berdiri. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat, pulanglah dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, kita telah mengakhiri ibadah kita di minggu pagi hari ini. Mari kita di rumah masing-masing terus tetap beraktivitas dan tetap kuat dan sehat. Salam.